Segalanya bermula dari sini, dari panas yang membakar, dari bara yang tak pernah padam. Besi ini merah, membara, dan siap dibentuk sesuai kehendak tuannya. Begitu jugalah hidupnya. Setiap tetes keringat adalah saksi dari sebuah kerja keras yang tak dihargai. Setiap hantaman palu bukan sekadar membentuk pedang, tapi menempa kesabaran yang luar biasa. Tangan ini, tangan yang kasar dan penuh luka, adalah tangan seorang ahli. Namun di balik napas yang terengah, tersimpan sebuah rahasia yang dalam. Dunia mengenal Khabbab bin Al-Arat sebagai pandai besi terbaik di tanah Mekah. Tapi jika kau menatap matanya, kau akan melihat api yang berbeda, api kerinduan akan keadilan. Di bengkel yang pengap ini, ia menciptakan senjata bagi orang-orang yang kelak akan menyiksanya. Satu tetes darah di atas lantai debu menjadi tanda awal dari sebuah pengorbanan besar. Mekah, kota batu yang megah namun berhati dingin di bawah terik matahari. Di sini, emas dan perdagangan adalah Tuhan, sementara kemanusiaan seringkali terabaikan. Para bangsawan Quraisy berjalan dengan angkuh, merasa memiliki dunia dan segala isinya. Jauh sebelum ia berada di sini, Khabbab adalah anak kecil yang bebas di tanah Bani Tamim. Hingga tangan-tangan serakah merenggut kebebasannya, menukarnya dengan sekeping koin emas. Kenangan tentang rumah dan keluarga terbakar habis oleh kenyataan pahit perbudakan. Ia dibeli oleh Ummu Anmar, wanita yang hatinya sekeras batu gunung Mekah. Sejak remaja, pundak Khabbab sudah dipaksa memikul beban yang tak sanggup ditanggung orang biasa. Besi panas seringkali menjadi ancaman yang nyata bagi mereka yang dianggap sebagai harta benda. Di sudut gelap bengkelnya, Khabbab merasa terkurung dalam nasib yang gelap. Gunung-gunung hitam yang mengepung Mekah seolah menjadi tembok penjara bagi jiwanya. Kehidupannya layaknya selembar kain tethered yang diombang-ambingkan angin padang pasir. Meski jiwanya merana, tangannya tetap teliti. Setiap ukiran pada pedang adalah mahakarya. Pedang-pedang buatannya berkilau tajam, mampu membelah musuh dengan sekali tebas. Para kesatria Quraisy membanggakan senjata buatan sang budak, tanpa pernah peduli siapa dia sebenarnya. Setiap malam ia menyeka lelah, namun rasa haus di jiwanya tak pernah terobati. Ia melihat orang-orang sujud di hadapan patung-patung yang bisu dan tuli. Berhala-berhala batu yang hanya bisa menerima sesaji tanpa bisa memberi jawaban. Khabbab bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Tuhan diciptakan oleh tangan manusia? Dalam kesunyian makannya yang sederhana, ia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Matahari selalu terbenam membawa bayangan panjang, tapi kebenaran seolah belum juga nampak. Bintang-bintang di langit seolah berbisik bahwa ada pencipta yang lebih agung dari segala berhala. Ia meraba dinding-dinding bisu, mencari kekuatan untuk terus melangkah. Hanya kesunyian malam yang menjadi temannya di dalam bengkel yang dingin. Guyuran air di wajahnya mencoba menghapus penat, namun pikiran tentang kebenaran terus menghantui. Ia berdiri menatap bulan, menanti sebuah cahaya yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan. Lalu, sebuah kabar mulai menjalar di antara orang-orang miskin dan tertindas. Kabar tentang kebenaran baru yang dibawa secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut. Di tengah dentuman palu, Khabbab mendengar nama Muhammad, Sang Al-Amin. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa semburat biru yang penuh harapan. Ada seorang pria yang bicara tentang kesetaraan, tentang Tuhan yang Maha Satu. Mata Khabbab terbuka lebar. Inilah jawaban yang ia cari selama ini. Inilah oase di tengah padang pasir. Bak tunas hijau yang tumbuh di tanah retak, iman mulai bersemi di dalam dadanya. Ia meletakkan palunya. Perjalanan hidupnya yang lama telah usai, dan yang baru akan segera dimulai. Api di tungkunya boleh saja meredup, namun api hidayah kini menyala terang di jiwanya. Khabbab melangkah keluar, meninggalkan kegelapan bengkel menuju cahaya pagi yang murni. Satu tetes air mata jatuh, bukan karena pedih,
tapi karena syukur telah menemukan jalan pulang. Matahari terbit dengan megah di atas Ka'bah. Fajar Islam telah menyapa Habab bin Al-Arad. Langkah kaki Khabbab kini tak lagi hanya berputar di antara tungku api dan anvil. Ada rasa lapar yang tak bisa dikenyangkan oleh roti. Ada haus yang tak bisa dipadamkan oleh air Zam-Zam. Ia mulai mengikuti bisikan-bisikan itu, mencari tahu di mana sang pembawa berita kebenaran berada. Setiap malam, ia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah kepastian. Hingga akhirnya, langkahnya berhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang bersahaja. Rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Tempat di mana fajar Islam mulai menyapa jiwa-jiwa yang haus. Di sana, ia melihat sosok itu. Pria yang wajahnya lebih bersinar dari rembulan. Khabbab tertunduk. Keangkuhan dunia sebagai pandai besi terbaik seolah luruh dalam sekejap. Suara lembut itu membacakan ayat-ayat yang menggetarkan arsy. Ayat yang meruntuhkan berhala dalam dadanya. Dengan suara bergetar, Khabbab mengucapkan kalimat yang paling ditakuti oleh penguasa Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada detik itu, Khabbab bukan lagi budak milik Ummu Anmar. Ia adalah hamba merdeka milik Sang Pencipta. Iman yang menyala tak bisa ia simpan sendiri. Ia menjadi salah satu guru pertama dalam sejarah Islam. Di bawah ancaman pedang Quraisy, ia mendatangi rumah-rumah secara sembunyi-sembunyi. Salah satu muridnya adalah Fatimah binti Al-Khattab, adik dari sang singa padang pasir, Umar bin Khattab. Khabbab tahu resikonya. Mengajarkan Al-Quran di Mekah berarti mengundang maut. Namun baginya, keindahan satu ayat jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Ia mengajarkan tentang kasih sayang Allah di tengah kekejaman yang merajalela. Setiap malam adalah perjuangan, setiap siang adalah penyamaran. Tapi cahaya yang sudah menyala takkan pernah bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Khabbab tidak lagi hanya menempa pedang untuk perang duniawi, tapi ia menempa jiwa-jiwa untuk surga. Ayat demi ayat meresap ke dalam sanubari, mengubah budak menjadi manusia yang bermartabat. Mekah mulai bergetar. Kehadiran agama baru ini mulai mengusik kenyamanan para penguasa. Khabbab tetap tenang, meski ia tahu bahwa maut bisa menjemputnya kapan saja di tikungan jalan. Pertemuan-pertemuan rahasia itu menjadi oase di tengah padang pasir yang gersang. Di sana, tak ada lagi sekat antara budak dan bangsawan. Semuanya sama di hadapan wahyu. Khabbab membacakan surat-surat yang memberikan janji tentang keadilan dan surga. Ia melihat harapan di mata rekan-rekannya, harapan yang tak pernah mereka temukan pada berhala. Namun, di luar sana, telinga-telinga Quraisy mulai menajam. Para mata-mata disebar ke setiap sudut kota, mencari asal-muasal suara-suara aneh itu. Khabbab menyadari bahwa waktu kedamaian ini mungkin takkan lama lagi. Ia mulai menyembunyikan catatan-catatan ayat di tempat-tempat yang tak terduga. Setiap kali ia berjalan pulang, ia selalu memastikan tak ada yang membuntutinya. Mekah yang biasanya ia kenal sebagai rumah, kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Hati Khabbab berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena semangat yang membara. Ia siap menghadapi apapun, asalkan cahaya Islam tetap menyala di kota ini. Suatu hari, di rumah Fatimah binti Al-Khattab, suasana terasa sangat khusyuk. Khabbab sedang membacakan surat Toha, sebuah surat yang keindahannya meluluhkan hati. Fatimah mendengarkan dengan air mata mengalir, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap baitnya. Mereka tak menyadari bahwa di luar sana, sebuah kemarahan besar sedang berjalan menuju arah mereka. Umar bin Khattab, sang singa Quraisy, telah mendengar kabar tentang keislaman adiknya.
Suara gedoran pintu yang keras memecah keheningan di dalam rumah. Khabbab segera bersembunyi di balik tirai, mencoba melindungi ayat-ayat suci yang ia bawa. Pintu terbuka paksa dan kemarahan Umar memenuhi seisi ruangan. Disinilah ujian kesetiaan dimulai, bukan hanya bagi Fatimah, tapi juga bagi Khabbab. Sembunyi-sembunyi bukan lagi pilihan. Kebenaran harus segera menampakkan wajahnya. Inilah momen yang akan mengubah sejarah Mekah selamanya. Fajar Hidayah akan segera diuji oleh badai penyiksaan yang paling hebat. Rahasia yang selama ini dijaga dalam gelap akhirnya meledak di bawah cahaya amarah. Kabar tentang keislaman Khabbab sampai ke telinga Ummu Anmar, wanita yang merasa memiliki nyawanya. Khabbab diseret keluar dari tempat persembunyiannya di hadapan mata-mata Quraisy yang haus darah. Dunia seolah runtuh, namun bagi Khabbab, ini hanyalah awal dari pembuktian cintanya. Ummu Anmar berteriak, "Apakah kau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi seorang yatim dari Bani Hashim?" Khabbab hanya diam, lidahnya sibuk melantunkan zikir yang tak terdengar oleh telinga manusia. Keheningan itu justru menambah bara api kebencian di hati kaum kafir Mekah. Mereka menelanjangi punggungnya, membiarkan kulitnya terpapar panas matahari yang membakar. Mekah menjadi saksi bagaimana seorang budak menantang keangkuhan para penguasa. Siksaan pertama pun dimulai, bukan dengan cambuk, melainkan dengan besi. Besi yang dulu ia tempa dengan tangannya sendiri, kini berbalik menghujam tubuhnya. Ummu Anmar mengambil besi itu, dendamnya lebih panas dari bara yang menyala. Besi membara itu ditempelkan tepat di atas kepalanya. Asap putih mengepul bersama aroma kulit yang terbakar. Rasa sakit itu menghujam hingga ke sumsum tulang, melumpuhkan saraf, namun tidak jiwanya. Ia tak berteriak, ia hanya mengerang pelan, memanggil Tuhan yang Maha Mendengar. Ummu Anmar tertawa, "Mana Tuhanmu sekarang, wahai Khabbab?" Khabbab menjawab dalam hati, "Tuhanku ada di sini, di dalam setiap hembusan napasku yang tersisa." Lalu besi panas itu ditekankan ke punggungnya, berkali-kali hingga kulitnya tak lagi berbentuk. Dagingnya hangus, namun imannya justru semakin membatu. Penyiksaan ini berlangsung berjam-jam di bawah tatapan kejam penduduk Mekah. Mereka ingin ia menyerah, mereka ingin ia mencaci Muhammad. Tapi Khabbab bukan baja yang mudah patah. Setiap kali besi itu mendingin, mereka memanaskannya kembali. Tubuh Khabbab mulai goyah, namun malaikat seolah menopang setiap sendinya. Siksaan besi panas ini hanyalah pembukaan bagi kengerian yang lebih besar. Mereka membawanya ke padang pasir yang membara, di mana pasir pun terasa seperti air mendidih. Tumpukan bara api disebarkan di atas tanah, merah, menyala, dan mematikan. Khabbab dipaksa berbaring di atasnya, tanpa alas, tanpa perlindungan. Batu besar diletakkan di atas dadanya, memastikan ia tak bisa bergeser meski hanya seinci. Udara dipenuhi bau kematian, namun Khabbab tetap terjaga dalam imannya. Bara api itu mulai memakan dagingnya, menembus kulit, membakar lemak. Hingga terjadilah sebuah mujizat ketabahan yang tak pernah dibayangkan manusia. Lemak dari punggungnya meleleh, mengalir membasahi bara yang menyala. Cairan itulah yang akhirnya memadamkan api yang membakarnya sendiri. Para penyiksa tertegun. Mereka tak pernah melihat manusia sekeras ini. Apakah ini manusia, ataukah ia adalah jelmaan dari batu itu sendiri? Mereka meninggalkannya di padang pasir, berharap ia mati dalam kesendirian. Namun Allah belum mengizinkan nyawa itu pergi. Masih ada tugas besar yang menanti. Khabbab merangkak, menggunakan sisa kekuatannya untuk kembali ke Mekah. Langkah demi langkah, ia menyeret penderitaannya menuju satu-satunya tempat pengaduan. Di bawah naungan Ka'bah, Khabbab menemukan sang kekasih Allah sedang bersandar. Tubuhnya gemetar, lukanya masih basah.
Suaranya parau menahan perih. "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena empati yang mendalam. Beliau mengingatkan tentang umat terdahulu yang digergaji tubuhnya namun tak pernah berpaling dari iman. "Demi Allah, agama ini akan sempurna," sabda sang Nabi dengan nada penuh kepastian. Hingga seorang pengembara berjalan dari San'a ke Hadramaut, tak takut kecuali kepada Allah. Khabbab terdiam. Rasa perih di punggungnya seolah lenyap tertutup oleh megahnya janji surga. Inilah Khabbab bin Al-Arat, manusia yang punggungnya hancur, namun imannya terbang tinggi melampaui 7 langit.